Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Puspita Pertiwi akan sebagai moderator dan akan memandu diskusi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai asuhan keperawatan wanita usia reproduktif dengan PMS, HIV/AIDS. Next. Baik, sebelum kita mulai, perlu saya kenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3 sendiri. Yang pertama ada Lely Lestari, saya sendiri Ika Puspita Pertiwi, kemudian ada Syafira Azahra, kemudian ada Reni Wahyuningsi, dan yang terakhir ada Mersya Nurina Safitri. Kita masuk pada pengertian dari HIV/AIDS sendiri. Jadi HIV/AIDS merupakan salah satu virus yang menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, yaitu Human Immunodeficiency Virus atau biasa kita kenal dengan HIV. Virus tersebut dapat menyebabkan AIDS dalam rentang waktu tertentu, dapat merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. Menurunnya imun tubuh terjadi karena melemahnya kekebalan tubuh akibat terinfeksi HIV, sehingga dapat terjadi infeksi oportunistik. Ini pengertian dari Sudikno Bonasimanungkalit tahun 2011. Kemudian ada AIDS atau kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang terjadi akibat efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Kondisi di mana tubuh sudah diserang sepenuhnya atau sudah tidak mempunyai kekebalan tubuh lagi. HIV hidup di dalam darah dan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Nah, untuk cairan yang bisa menularkan HIV, yaitu cairan darah, dinding anus, ASI, sperma, dan cairan vagina termasuk darah menstruasi. Kemudian penularan dapat terjadi juga melalui hubungan seks bebas atau tanpa menggunakan pengaman dengan orang yang terinfeksi HIV, jarum suntik atau tindik, dan bisa melalui tato yang tidak steril dan dipakai secara bergantian. Melalui transfusi darah yang mengandung virus HIV, ibu penderita HIV positif saat proses persalinan atau melalui air susu ibu yang diberikan. Ini menurut Jambak Nur Ainun Wiwit Febrina tahun 2016. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinjauan Al-Quran, Hadis, dan Doa. Pada dasarnya, ajaran Islam syarat dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di antaranya, Islam mengajarkan untuk menghindari penyakit dan berobat jika sakit, bersabar dan banyak beristighfar jika mendapat musibah, pantang berputus asa dan agar merawat serta memperlakukan orang yang sakit dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat 17. Rasulullah SAW bersabda, berobatlah wahai para hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obat bersamanya kecuali sakit tua. Next. Suami atau istri yang menderita HIV atau AIDS wajib menggunakan alat, obat, atau metode yang dapat mencegah penularan virus HIV atau AIDS. Kaidah hukuman Islam menyatakan sebagai berikut. Dari Ibnu Sina Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Wanita penderita HIV atau AIDS yang hamil, baik hamil dengan suaminya atau hamil karena zina, dilarang atau haram menggugurkan kandungannya. Ada seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi SAW dan mengaku berzina dan menyatakan bahwa ia sedang hamil. Kemudian Nabi SAW memanggil walinya dengan bersabda, perlakukanlah dia dengan baik dan jika kelak ia telah melahirkan bawalah ia kemari. Orang yang meninggal karena penyakit HIV atau AIDS
wajib ditahjizkan sebagaimana mayat pada biasanya, seperti dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Reni. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perawatan paliatif. Prinsip dasar perawatan paliatif yaitu menghormati serta menghargai pasien dan keluarganya. Hak mendapatkan kepuasan dan perawatan paliatif yang sesuai, mendukung pemberian perawatan, pengembangan profesi, dan dukungan sosial untuk perawatan paliatif. Perawatan paliatif disediakan untuk semua pasien yang menderita penyakit kronis dengan kondisi yang membatasi hidup atau mengancam jiwa maupun kondisi pasien yang mendapat intervensi untuk memperpanjang masa hidup, menurut Muntamah tahun 2020. Tujuan perawatan paliatif pada pasien HIV yaitu perawatan yang diberikan dengan pendekatan secara intensif, mencakup pengobatan sakit, pengobatan gejala, konsultasi, dan pengobatan untuk mengatasi masalah kejiwaan dan psikologis. Dukungan dalam mengatasi stigma dan diskrimin penolakan dari keluarga. Rujukan pada layanan sosial, layanan kesehatan primer, perawatan dan konsultasi, perawatan akhir kehidupan, dan dukungan duka cita bagi keluarga. Untuk selanjutnya, saya silakan untuk rekan saya. Ya, yang selanjutnya ada asuhan keperawatan. Next. Skenario kasus. Pasien perempuan berusia 25 tahun dirawat sudah 4 hari di ruang penyakit dalam dengan diagnosa febris suspect viral infection. Pasien sebelumnya datang dengan keluhan demam hilang timbul sudah 2 minggu. Ketika datang, suhu tubuh 39 derajat Celcius, mengeluh badan terasa lelah, terasa nyeri, dan pegal-pegal. Pembesaran kelenjar limfa di bawah ketiak kanan, dan pasien mengatakan tidak nafsu makan karena nyeri pada perut sehingga mengalami penurunan berat badan sebanyak 5 kilo dalam bulan terakhir. Saat ini berat badan 50 kilo dengan tinggi badan 170 cm, BMI 18,5, pasien mengatakan mempunyai riwayat memakai sabu dengan suntikan sewaktu masih kuliah. Namun sudah berhenti saat pengkajian, didapat pasien tampak lesu, mukosa pucat. Tanda-tanda vital saat ini, tekanan darah 120/70 mmHg, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan saturasi oksigen 98%. Berdasarkan gejala klinis dan riwayat pemakaian narkoba suntik, tes antibodi untuk HIV dilakukan. Hasilnya menunjukkan positif. Pasien dijelaskan mengenai hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian pasien mengakui bahwa beberapa kali melakukan hubungan seksual tanpa pelindungan dengan pacar yang berganti-ganti. Pasien mengatakan tidak mengetahui penyakit HIV dan mengapa ia bisa terkena virus HIV. Next. Di sini ada data fokus pada kasus. DS, pasien mengatakan berat badan turun 55 kg dalam 1 bulan terakhir. Pasien mengatakan tidak nafsu makan dan pasien mengatakan nyeri pada perut atau abdomen. DO-nya yaitu membran mukosa pucat, IMT 18,5, suhu 39 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit. Yang kedua, DS-nya pasien mengeluh badan terasa lelah, nyeri, dan pegal-pegal. Pasien mengatakan memiliki riwayat memakai sabu dengan suntikan sewaktu masih kuliah. Saat ini sudah berhenti. DO-nya pasien tampak lesu. Yang ketiga, DS-nya pasien mengatakan tidak mengetahui penyakit HIV dan mengapa ia bisa terkena virus HIV. DO-nya tes antibodi untuk HIV hasilnya menunjukkan positif. Next. Prioritas diagnosa. Diagnosa yang pertama yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien.
Diagnosa yang kedua ada keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis, malnutrisi, peristiwa hidup negatif. Dan yang terakhir ada diagnosa yang ketiga, yaitu defisit pengetahuan tentang HIV/AIDS berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Baik, selanjutnya perencanaan keperawatan. Yang satu ada defisit nutrisi, BD ketidakmampuan mengabsorpsi nutrients, SLKI status nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi meningkat dengan kriteria hasil 1. Nyeri abdomen skala 5/1, 2. Berat badan skala 5/1, 3. Indeks massa tubuh atau IMT skala 1/5, 4. Nafsu makan skala 1/5, membran mukosa skala 1/5. Psikinya manajemen nutrisi. Yang satu, identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan. Ketiga, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi. 4. Monitor asupan makanan. Yang kelima, monitor berat badan. Yang keenam, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. 7. Ajarkan diet yang diprogramkan. Yang ke-8, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misal pereda nyeri jika perlu. 9. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu. Next. 2. Keletihan BD ke kondisi fisiologi malnutrisi, peristiwa hidup negatif. SLKI tingkat keletihan setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat keletihan menurun dengan kriteria hasil 1. Verbalisasi lelah dari skala 1 ke skala 5, 2. Lesu skala 1 ke skala 5, 3. Pola nutrisi skala 1 ke skala 5, manajemen energi. Psiki. 1. Agar mengetahui penyebab adanya kekelelahan fisik dan emosional pada pasien. 2. Agar pasien lebih nyaman dan dapat meredakan rasa nyeri dan pegal-pegal. 3. Membantu memberi hiburan atau ketenangan pada pasien agar tidak lesu. 4. Agar pasien bisa mengurangi kelelahan yang diderita saat ini. Next. Defisit pengetahuan tentang HIV atau AIDS berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. SLKI tingkat pengetahuan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, klien menunjukkan kemampuan dengan kriteria hasil 1. Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik dari skala 1 ke skala 5. 2. Persepsi yang keliru terhadap masalah dari skala 5 ke skala 1. Psikinya, edukasi perilaku upaya kesehatan. 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. 2. Sediakan materi dan media kesehatan. 3. Gunakan pendekatan promosi kesehatan dengan memperhatikan pengaruh dan hambatan. 4. Ajarkan cara pemeliharaan kesehatan. Next. Baik, ini referensinya. Saya kembalikan ke moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Mungkin dari kelompok kami
itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai asuhan keperawatan wanita produktif dengan PMS atau HIV/AIDS. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.